berat. Mungkin kena hati berat ni, tiba-tiba Allah nyasarkan saya subuh ini. Akhirnya saya kata bolehlah Ustaz. Tapi tak sempurna loading ni lagi. Sehingga saya tengok Thayyibah dengan Masyitah tu kan sama-sama ada ye. Pergilah tadi saya subuh di Masjid Masyitah. Solat. Biasa kenal dengan pengurus Masjid Masyitah. Pak Haji siapa? Dia kenal. Yang di dekat pom bensin Harapan Raya. Betul tanya, Ustaz dari mana? Dalam hati, kenapa dia bertanya pula? Dalam hati ni. Cuma saya sudah feeling, salah lah ni. Handphone saya tinggal di mobil, saya tak bawa. Habis solat subuh, saya bilang, nanti ada ni dari Andur nak pergi ke Meranti. Oh iyalah. Jemaah balik, saya duduk, saya zikirlah sebentar. Habis itu, saya pergi mobil, tengok panggilan masuk malam tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan Masjid Masyitah, Masjid Thayyibah. Ada panggilan tak terjawab dari Ustaz, betul saya telefon balik. Telefon tadi tu saya sudah lewat dari coupling. Apa ni? LP. Sudah arah ke sini. Dalam hati saya tawakal pada Allah. Kalau memang masih ada jodoh bertemu, kita bertemulah. Tapi kalau tidak, nak macam mana? Saya tinggal mengaku salah dan meminta maaf. Jadi, kata Ustaz tadi, posisi di mana? Saya sudah lewat Masjid Nurul Huda. Nurul Huda? Al-Huda, Nurul Huda? Nurul Huda. Lanjut je lah Ustaz, jemaah masih ada ni, belum pulang. Iyalah. Tutup telefon tadi saya sudah turun di parkiran. Apa maksudnya? Ternyata kadang kita kalau berunding ni mesti dalam keadaan betul-betul full loading. Kalau tidak takut salah. Apalagi kalau keputusan penting dalam hidup diputus dengan cara malam tadi, itu sangat berbahayalah bagi saya. Aniaya kepada jemaah. Baik, syukur pada Allah Ta'ala. Walau ada sedikit keterlambatan dari saya, Allah Ta'ala masih jumpakan kita. Dan tema kajian kita subuh ini, kata Imam Ustaz malam tadi, tentang apa Ustaz? Memakmurkan masjid. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masih berada di bulan Rajab. Masjid-masjid sekarang banyak buat kajian tentang Isra' Mi'raj. Ada beberapa hikmah di sana dari kejadian Isra' Mi'raj yang bisa kita hubungkan dengan memakmurkan masjid. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat Isra' itu tidur di Masjidil Haram. Pas dekat Kaabah, sebelah Kaabah. Tapi perlu digarisbawahi, Rasulullah tidur di masjid bukan tidur malas, Pak. Rasulullah tidur di masjid itu karena baru pulang dari Taif dalam keadaan sangat-sangat letih. Pulang dari Taif 100 kilo. Berangkat jalan kaki, balik jalan kaki. Berarti PP 200 kilo. Letih. Di Taif bukan disambut. Apa yang terjadi di Taif? Diusir, dilempar batu. Sampai berdarah Nabi. Pulang dalam keadaan sangat-sangat letih. Disitulah Nabi istirahat, tidur di Masjidil Haram. Kata ulama, karena Nabi pernah tidur di masjid, berarti kita boleh tak tidur di masjid? Boleh. Tapi tidur bukan tidur malas setelah berkelahi dengan bini. Lahir di masjid. Bukan. Karena ditagih-tagih hutang oleh debt collector, sembunyi di masjid. Bukan. Nabi tidur di masjid itu, tidurnya satu orang pejuang kena letih dalam mendakwahkan agama. Kemudian perjalanan Isra' Nabi dari masjid, transitnya di masjid. Pulang, bawa satu perintah Allah, solat, yang keutamaan solat itu pun dikerjakan di mana? Di masjid. Baik, kita akan mulai dari Quran surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tanda-tanda orang beriman siapa? Allah Ta'ala beritahu tanda orang beriman adalah mereka yang
ya'muru masajid Allah. Memakmurkan bukan satu masjid, tapi banyak masjid. Bapak Ibu, kalau hanya Masjid Thayyibah, Masjid Thayyibah, Masjid Thayyibah saja, kira-kira sudah masuk kategori orang beriman belum? Kalau gunakan dalil tadi sebagai indikator pengukuran. Innama ya'muru masajid Allah. Tanda orang beriman memakmurkan banyak masjid. Kita baru pergi satu masjid saja. Okey, Ustaz. Kami dah pergi Nurul Huda, Ustaz. Kami pergi mana lagi? Nurul Yakin. Atau masjid-masjid lain berhampiran bawah ni masjid apa? Muawana. Apa lagi? Kami sudah pergi banyak masjid dah, Ustaz. Okey. Lepaslah kita dari segi syarat untuk memakmurkan banyak masjid. Kalaulah satu masjid saja tak cukup, kira-kira bagaimana kalau kita tak pernah ke masjid? Di mana tanda kita orang beriman? Atau ke masjid hari Jumaat saja. Ustaz, lumayan Ustaz. Saya ke masjid hari Jumaat. Kawan sebelah rumah tu Ustaz, 2 kali setahun Ustaz. Hari raya saja. Dalam agama, kita tak boleh memandang orang yang lebih rendah daripada kita. Kalau dalam hal dunia boleh. Yang eselon 2, yang dipandang ke mana? Pandang eselon 3, pandang ke bawah. Jangan tengok sekda eselon 1. Tak bersyukurlah dengan jabatan tu. Dalam hal dunia, pandang bawah. Dalam hal agama, pandang atas. Kemudian, kata guru kami, memakmurkan masjid ini bukan hanya sekedar kita datang ke masjid. Bukan hadir ke masjid, tapi memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ni kita datang ke masjid, kemudian bawa orang lain juga. Bang Haji Maskur datang ke masjid sendiri. Dah berpuluh tahun sendiri. Macam mana? Tahun ini sendiri. Tahun depan sudah ada beberapa orang anak-anak muda dibawa. Tahun berikutnya ada lagi lebih ramai dibawa ke masjid, dibujuk. Dan untuk membawa orang-orang baru ke masjid ni memang perlu siasah juga. Caleg-caleg kan pakai siasah atau strategi. 01 punya strategi, 02 punya strategi, 03 pun punya strategi. Bawa umat ke masjid ni pun perlu strategi juga. Takkanlah main tawakal-tawakal saja, terserah Allah je lah Ustaz. Dia datang-datang lah, tak datang tak apa Ustaz. Hal dunia kita pakai strategi untuk hidupkan agama, hidupkan masjid. Kenapa tak pakai strategi? Contoh masjid Jogokarian yang biasa kita dengar. Masjid viral. Tahun 2000 berapa? 2021 kami dulu pergi. Alhamdulillah jumpa langsung dengan Kabid Takmir, Ustaz Willy. Wawancara, interview. Kemudian apa yang mereka buat untuk memakmurkan Masjid Jogokarian, failnya dibagi ke kami. Ternyata banyak yang mereka buat. Dan langkah pertama yang mereka lakukan itu adalah mapping dulu. Pemetaan. Dia petakan. Mana kawasan ahli qaryah masjid? Berapa kakak? Berapa yang muslim? Berapa non-muslim? Berapa yang akil balik? Berapa yang anak-anak? Semua dibuat database. Betul-betul profesional. Kemudian tahu berapa anak yatim, berapa fakir, berapa duafa, semua di mapping. Setelah itu baru dihitung kira-kira untuk membawa umat sebanyak ini ke masjid, apa yang harus disiapkan? Apa kebutuhan jemaah masjid? Sampailah mereka buat ATM beras. 15 minit, setengah jam sebelum azan, jemaah yang datang ke masjid, mereka sudah ada kartu. Yang masuk kategori tak mampu, ke masjid ambil beras. Tak perlu buat hutang di kedai kalau tak ada beras di rumah. Datang ke mana? Datang ke masjid. Kemudian jemaah sering mengeluh sendal hilang. Sendal hilang. Apalagi sendal mahal pula kan. Hilang sendal, hilang iman. Hilang sendal, hilang semangat nak ke masjid. Jogokarian buat pengumuman. Siapa yang kehilangan sendal, beritahu pengurus masjid, diganti dengan sendal baru. Kalau dibuat di masjid kita, macam mana? Boleh? Kejap-kejap masuk laporan, sendal hilang Ustaz. Sendal hilang Ustaz, mungkin nak cari sendal baru. Tapi buat untuk jaga jemaah, senangkan jemaah. Kemudian termasuk juga bulan Ramadan sampai 2000 porsi makanan disediakan. Ada klinik kesihatan gratis, ada penginapan.
Jadi sudah ada kalau kita BUMN, BUMD. Jadi masjid pun punya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Sumber keuangan operasional masjid. Bagus. Sambung ayat tadi apa? Man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah. Bawa umat untuk solat. Wa ataz zakah. Wa ataz zakah distribusi kekayaan. Jangan sampai kekayaan itu berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Itulah zakat. Ada sedekah, ada hadiah, infak, macam-macam. Supaya macam-macam cara dalam agama kita ini supaya harta kekayaan jangan menumpuk di kalangan orang kaya saja. Apa hadis yang populer tu Ustaz? Kefakiran menghantarkan seseorang kepada kekufuran. Kata guru kami, hadis ini bukan untuk orang miskin, ini hadis untuk orang kaya. Seolah-olah Nabi mengatakan, wahai orang-orang kaya, jangan sampai saudara kalian yang miskin itu murtad karena kalian tidak peduli, tidak bantu mereka. Dan masjid sebagai satu lembaga ini memastikan jangan sampai ada jemaah-jemaah yang tidak ada kemampuan di segi ekonomi terabaikan. Karena di masjid kita ada baitul mal, ada kas dan sebagainya. Ini adalah ayat yang dipakai sebagai dalil yang paling kuat bahawa pentingnya memakmurkan masjid. Baik, sekarang kita tengok pula hadis-hadis Nabi SAW tentang pentingnya memakmurkan masjid. Kalau dalam kitab Mutakhab Hadis ini ada banyak hadis khusus untuk pembahasan tentang memakmurkan masjid. Baik, kita mulai dari kita bahas dari hadis riwayat Imam Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna lil masajidi autadan." Sesungguhnya semua masjid itu mempunyai pasak. Pasak. Dalam kitab ini dijelaskan yang dimaksud dengan pasak masjid, setiap masjid itu punya pasak. Yang dimaksud dengan pasak masjid itu adalah orang yang suka dengan masjid, cinta dengan masjid, istiqomah ke masjid, senang berlama-lama buat amal dalam masjid. Itu disebut dengan pasak masjid. Tiang masjid. Orang yang hatinya betul-betul cinta dengan masjid. Semoga termasuk saya dan kita semua. Amin kan kuat-kuatnya. Allahu Akbar, ni salah-salah cakap bahaya. Ada Bawaslu sini. Setiap masjid punya apa? Pasak. Siapa pasak masjid? Orang yang ahli masjid. Cinta dengan masjid. Kemudian kata Nabi, kelebihan, keutamaan ahli-ahli masjid ini yang pertama. Kata Nabi SAW, Al-malaikatu julasa'uhum. Para malaikat adalah teman duduk ahli-ahli masjid. Siapa kawan ahli masjid? Para malaikat. Jadi Bapak Ibu, kita yang istiqomah 5 waktu ke masjid, duduk dalam majlis ilmu di masjid, kita jangan khawatir pergi ke mana-mana. Apa sebab? Apa sebab? Kita dikawal, dijaga oleh siapa? Malaikat. Betul. Tapi kita memang tak nampaklah malaikat. Tapi Nabi beritahu begitu. Itulah sebab ulama-ulama dulu tak ada takut dengan siapapun. Takut hanya kepada Allah. Tak ada takut dengan siapapun. Beda dengan kita hari ini. Hari ini kita takut saja. Kemana-mana takut. Polisi razia takut. Tak ada duit takut. Akhir bulan takut. Takut saja. Tengok suami
pandai pula bergaya, biasa tak pandai bergaya, dah takut pula. Kenapalah abang? Padahal bukan nak buka cabang, memang dia sedang suka rapi kan. Al-malaikatu julasa'uhum. Kawan ahli masjid ini adalah para malaikat. Yang kedua, in ghabu yaftaqidunahum. Apabila mereka berhalangan, apabila ahli masjid berhalangan, tak datang ke masjid, mereka dicari-cari oleh malaikat. Sakit, uzur. Tengok tak nampak, manalah Pak Haji, di mana Pak Haji? Dicari-cari oleh malaikat. Ahli masjid kalau tak datang ke masjid, dicari-cari oleh malaikat. Wa in maridu aduhum. Apabila mereka sakit, dijenguk oleh malaikat. Mulianya lah orang-orang ahli masjid ni. Apabila sakit, siapa jenguk? Malaikat jenguk. Bapak ibu sakit mau dijenguk malaikat? Maulah. Mau. Apa Pak Haji senyum? Tak apalah, malaikat mau jenguk, asal jangan dibawa dulu, tak apa. Nabi jenguk satu orang sahabat sakit. Kata sahabat yang dijenguk Nabi, wahai Rasulullah, baru saja balik sebelum Tuan datang. Satu orang yang putih, ganteng, harum. Kata Nabi, kamu tahu siapa? Tak tahu wahai Rasulullah. Dia itu Jibril alaihissalam. Ahli masjid sakit dijenguk oleh malaikat Jibril. Jemaah Masjid Thaibah kalau sakit dijenguk. Kalau langsung innalillah berarti Israel yang jenguk. Siap-siaplah. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Apabila mereka mempunyai keperluan, hajat, ada keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan hidup, a'anuhum. Allah Ta'ala gerakkan malaikat untuk bantu tunaikan hajat mereka. Kalau umat Islam Indonesia ni, semuanya ahli masjid. Kira-kira khawatir tak kita menjelang 14 Februari ni? Kalau kekuatan malaikat sudah bergerak, Pak, tak perlu baliho besar-besar tu, Pak. Tapi kerana umat Islam Indonesia ni yang ke masjid tak tahu baru berapa persen. Patutlah keadaan kita ni terus dalam keadaan seperti ini. Asyik nak dibuli je kita ni. Nak melawan tak dapat. Asyik nak direndahkan, dizolimi, dianiaya. Nak melawan tak bisa. Apa sebab? Apa sebab? Masih terlalu kecil angka persentase umat Islam yang betul-betul ahli masjid. Masjid Thaibah berapa persen? Ahli Korea yang sudah jadi ahli masjid istiqomah 5 waktu. Ustaz. Sudah sampai 80%? Berapa persen? 10. Agak-agak kalau 10% sudah cukup ke untuk menarik pertolongan Allah? Allah gerakkan malaikat untuk tolong kita ni? Belum lagi. Banyak lagi PR kita sama-sama. Allahu Akbar. Kepada para bapak-bapak RT, bawa warga ke masjid ya Pak. Jangan bawa warga ke TPS ya. Semangat membujuk-bujuk, merayu warga datang ke TPS. Ya baguslah. Supaya jangan ada yang golput, jangan tidak menggunakan hak pilih. Tapi masukkan jugalah dalam agenda penting. Bapak-bapak RT ni bawa warga ke masjid. Kepada para caleg, tim relawan, tim pemenangan, tim konsultan, tim-tim banyak tim ni. Jangan hanya bawa bujuk masyarakat ke TPS. Bawa umat ni ke masjid. Supaya apa? Supaya Allah beri hadiah negeri kita ni pemimpin yang soleh, pemimpin yang takwa, pemimpin yang amanah. Buah dari amal baik kita. Waqala, kemudian Nabi SAW melanjutkan, Jalisul masjid.
Orang yang duduk di masjid, buat amal di masjid, maka dia akan dapat 3 hadiah besar. Salasi khisalin. Dia akan dapat 3 perkara yang besar. Pertama, akhin mustafadin. Dia akan dapat saudara yang berguna. Dalam kitab ini dijelaskan sahabat yang berguna itu maksudnya apa? Orang yang biasa duduk di masjid, istiqomah di masjid, mereka dapat saudara yang berguna. Maksudnya bersahabat dengan orang soleh yang pasti akan dapat manfaat yang banyak berupa nasihat, bantuan, kasih sayang, kepedulian dan sebagainya. Kalau betul-betul kita ingin dapat kawan, yang kita berkawan karena Allah, dicari di mana? Cari di masjid. Kalau kawan yang duduk kedai itu karena Allah lah. Karena apa? Kalau tak karena Allah, kenapa? Karena yang lain lah. Kawan di kantor, kawan di perusahaan, kita berkawan karena Allah atau tidak? Susah untuk dapat karena Allah. Nih, bapak-bapak yang masih aktif di perusahaan, di birokrasi, atau sudah pensiun, coba tengok. Ketika kita menjabat, semua dekat dengan kita. Baik dengan kita. Kalau kita sudah non-job, sudah tak ada apa lagi di kantor tu, yang dekat-dekat tu masih ada lagi. Apa Bang Haji senyum-senyum? Saya bukan nyindir Bang Haji. Macam mana di Bapeda? Ketika dulu Bang Haji menjabat dengan tak menjabat, sama atau beda? Oh, sama ya. Oh, itu bagus-bagus di Bapeda tu ya. Kalau ingin dapat sahabat yang betul-betul berguna bagi kita, dicari di mana? Di masjid. Yang kedua kata Nabi, kalimatin muhkamatin. Kata-kata yang mengandung kebenaran. Kalau ingin mendengarkan kata-kata yang mengandung kebenaran, diperoleh di mana? Di masjid. Bacaan Quran. Isi Quran itu semuanya kebenaran. Majlis ilmu, nasihat-nasihat, petua, jumpa orang alim, buya, kiai. Di masjid, kita akan mendengarkan kata-kata hikmah. Dan itu ada di mana? Di masjid. Terakhir kata Nabi, rahmatin muntazaratin. Rahmat yang senantiasa ditunggu-tunggu. Itu ada di masjid. Apa doa masuk masjid? Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Kata guru kami dulu waktu di Malaysia, rahmat Allah itu Allah Ta'ala turunkan di Masjidil Haram, Kaabah, di Masjid Nabawi, di Masjid Aqsa. Kemudian rahmat itu Allah sebarkan ke seluruh masjid-masjid yang lain di seluruh dunia. Siapa yang masuk masjid, pulang dari masjid, dia akan dapat rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala itulah yang dia bawa balik ke rumah, sehingga rumahnya pun menjadi tenang, sejuk, barokah. Rumah tangganya jadi harmonis. Anaknya tidak jadi pecandu narkoba. Istrinya tak lari dari rumah. Rezeki cukup. Buah dari apa? Rahmat yang dia bawa pulang dari masjid. Masuk masjid, kita minta rahmat Allah. Tapi orang yang jarang ke masjid, apa yang dapat? Apa yang dapat? Takut dapatnya kemarahan Allah, kutukan Allah, laknat Allah, na'udzubillah. Kalau nongkrong di tempat-tempat lalai, di tempat-tempat maksiat. Ustaz, kalau kami suka di kafe, macam mana tu Ustaz? Boleh tak Ustaz? Boleh. Tapi amalan masjid bawa ke kafe. Suasana masjid tu dibawa ke kafe. Tu baru boleh. Depan Masjid Siti Mariam Jalan Pinang, tu ada kafe depan. Dulu kami buat program memakmurkan masjid di sana. Saya bawa kawan masuk ke kafe tu. Untuk apa? Jumpa karyawan kafe untuk ajak ke masjid. Jadi kita sampai di sana, bawa suasana masjid ke luar masjid, termasuk di kafe.
Tapi harus bermodal sikit Pak Haji. Bawa duit lebih. Kan tak mungkin kita ngomong-ngomong cakap agama, cakap akhirat, ajak ke masjid, keutamaan berjemaah. Habis itu, kosong saja. Dakwah mesti basah. Maksud basah apa? Traktir umat ni. Selesai, hitunglah semua, minum. Rupanya satu gelas jus dekat 20,000 juga situ. Beda dengan sebelah undri ni dapat dah murah-murah kan. Hitung-hitung untung cukup duit ni. Jadi Bapak Ibu, ni saya pesan khusus ni untuk menggarap anak-anak muda. Lewat 15 minit ni. 15 minit ni. Berarti 6:40. Kalau ingin menggarap anak-anak muda di kawasan kampung kita ni, kawasan Masjid Thaibah, caranya mudah. Dan kami sudah sering buat. Caranya bagaimana Ustaz? Bawa mereka ke tempat makan, ke tempat minum, tempat kafe, bawa mereka. Kemudian suruh mereka nak makan apa saja, nak minum apa saja, bayar. Di situ ketika duduk-duduk, masukkan sedikit pesan-pesan agama. Jangan jumpa anak-anak muda ni main ancam neraka, mati malaikat maut saja Pak. Larilah mereka. Itu tak betul cara-cara begitu. Kita saja yang sudah tua-tua ni diancam mati, diancam neraka pun kita tak suka dengar, betul tak? Duduk di kafe. Okey, pesan-pesan. Nak minum apa? Nak panas, nak sejuk? Pesan-pesan. Adik-adik semua pesan-pesan. Tengah nunggu. Masya Allah. Baguslah kalian ni. Masih muda lagi. Ni kami dah tua-tua ni. Ni, kalau kami ni ke masjid, ni biasa. Bawa tanah kami ni. Tapi kalau anak-anak muda ke masjid, itu yang luar biasa. Terus, negeri kita ni akan baik kalau anak-anak mudanya ahli masjid. Besok di akhirat akan ada 7 golongan yang dapat naungan rahmat Allah. Salah satunya, pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Terus cerita pemuda-pemuda soleh tu, apa yang mereka dapat? Keuntungan, kelebihan. What is the benefit? Apa kelebihan, keuntungan yang mereka dapat kalau mereka taat, kalau mereka soleh, kalau mereka ke masjid? Ceritakan keutamaan. Jangan cerita ancaman. Engkau ni kalau menarkoba, engkau masuk penjara. Janganlah cerita yang menakut-nakutkan. Cerita yang membuat mereka nyaman. Dah selesai makan, minum, bayar. Besok dia tanya, bila kita buat lagi macam ni Pak Haji? Boleh besok kita buat lagi. Tak apalah, gaji pensiun tu korbanlah sikit kan. Simpan-simpan duit. Dimakan apa? Dimakan kecoa, dimakan rayap. Bagus bawa anak-anak muda. Dari 5 kita ajak, mungkin dapat 1. Ustaz, dah sering dah Ustaz. Tak ada Ustaz, 1 pun. Mungkin hari ini belum. Dah bulan depan. Sabar. Rasulullah SAW dakwah di Taif 10 hari. 1 pun tak dapat. 1 pun tak dapat. Yang dapat siapa? Adas. Siapa Adas? Penjaga kebun di pinggir Taif. Kota Taif, sudah keluar dari Taif. Singgah di bawah kebun kebun anggur, di pohon anggur, letih Nabi, di situlah Nabi doa yang sangat sedih, doa panjang itu. Ada sedatang bawa buah anggur. Yang pernah pergi haji umrah, Taif itu kan kawasan sejuk Pak. Kawasan subur. Buah delima, buah stroberi, buah apa lagi? Buah anggur banyak sana. Nabi dibagi buah anggur, Nabi baca bismillah, Nabi makan. Adas tanya, apa yang Tuhan baca tadi? Saya sebut nama Allah. Nabi tanya, kamu dari mana? Dia sebut nama satu kampung. Kemudian kata Nabi, itu kan kampung Yunus alaihissalam, saudara saya, dia juga Nabi. Adas terkejut. Kok tahu? Iya, saya ni saudara Yunus. Nabi dakwah Adas sampai Adas ni ucap syahadat masuk Islam. Orang Taif 1 pun tak ada masuk Islam. Tokohnya, orang kayanya, pejabatnya, yang satu sosial tinggi, tak ada. Yang dapat hidayah tu penjaga kebun. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dakwah di kampung kita, susah nak dapat orang-orang yang punya kedudukan tinggi, status sosial tinggi. Yang dapat mungkin orang-orang biasa-biasa. Jangan heran, Nabi pun dulu buat dakwah di Taif begitu. Garap anak-anak muda. Bapak Ibu sekalian, kalaulah anak-anak muda kita tidak bawa ke masjid, nanti akan banyak pihak lain yang akan bawa mereka jadi
Jadi semakin jauh dari masjid. Dibawa ke kampung dalam, dibawa ke kampung nelayan. Betul tak? Kampung apa tu Ustaz? Tanya pengaji ni tahu dia. Nanti jadi bandar mereka, jadi bandit mereka. Baik, kita lanjut. Hadis yang lain terkait tentang keutamaan masjid. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang tadi hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis nomor 3093. Kata Nabi SAW dari Abu Sa'id, kata Nabi, "Iza ra'aitumur rajul." Apabila kalian melihat seorang laki-laki terbiasa ya'tadul masjidah. Ya'tadul masjidah. Bolak-balik ke masjid. Bukan sesekali ke masjid ni. Bukan sesekali ke masjid tapi bolak-balik ke masjid. Bolak-balik ke masjid ni maknanya apa? Hari-hari ke masjid, istiqomah ke masjid, bolak-balik ke masjid. Kata Nabi, kalau kalian melihat seorang laki-laki yang terbiasa bolak-balik ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah kalian bahawa ia adalah seorang yang beriman. Ini menguatkan At-Taubah ayat 18 tadi. Bahawa tanda orang beriman adalah orang yang bolak-balik ke masjid, memakmurkan masjid. Sekarang tanya diri masing-masing. Adakah saya, kita semua ini, termasuk ciri orang yang bolak-balik ke masjid setiap hari? Jawab. Jawablah dengan yakin, macam ragu je menjawab. Sudahkah saya dan kita semua ni termasuk orang yang punya kebiasaan bolak-balik ke masjid? Sudahkah ibu-ibu, kakak-kakak di belakang punya suami yang hari-hari bolak-balik ke masjid? Kalau sudah, beruntung akak dapat suami. Kalau belum, banyak-banyaklah taubat minta ampun pada Allah. Kenapa dapat jodoh macam dia tu? Jarang ke masjid. Allahu Akbar. Kemudian Nabi lanjut dengan baca At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Berapa jarak rumah kita ke masjid? Berapa kilo? Berapa kilo? Siapa yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid? Berapa kilo, Pak? Kalau dibandingkan dengan jarak rumah ke tempat kerja, mana lebih jauh? Senyum je, Pak. Rumah ke masjid, rumah tempat kerja, mana lebih jauh? Tempat kerja. Tempat kerja sampai? Sampai. Ke masjid sampai? Alhamdulillah kalau begitu. Jangan ke tempat kerja sampai ke masjid tak sampai-sampai. Ini masalah kita ni. Dinding masjid bersebelahan dengan dinding rumah. Atap masjid hampir bersambung atap rumah. Tapi tak sampai ke masjid, tak masuk masjid. Ini kan musibah ni, Pak. Sering saya sampaikan, jangan sampai ada pengurus masjid yang tak ke masjid. Berulang-ulang disampaikan. Jangan sampai nama masuk dalam pengurus masjid tapi tak ke masjid. Di masjid kita tak ada kan, Ustaz? Kenapa Ustaz tak jawab? Ustaz senyum saja. Ketika pemilihan pengurus masjid, sibuk nak sodorkan nama. Mencalonkan diri sebagai pengurus masjid. Kalau dapat jadi ketua. Setelah terpilih, tak nampak batang hidung di masjid. Apa jenis makhluknya ni? Pengurus masjid jadi contoh untuk jemaah masjid. Saf paling awal. Saf paling depan. Datang paling awal. Pengurus masjid tak ke masjid. Itulah sebab banyak keran wuduk patah tak terganti berbulan-bulan. Kerana pengurus masjidnya tak ke masjid. Ember wuduk pecah. Tak terganti. Kas masjid puluh-puluh juta, Pak. Berapa banyak masjid saya jumpa, keran patah disumbat dengan plastik.
La haula wala quwata illa billah. Harga keran 8.000. Apa tak terganti? Tak tahu Ustaz, kerana pengurus saya tak ke masjid. Itulah masalahnya. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim. Ni hadis ni sangat popular ni. Ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah masjid-masjid. Wa abghadul biladi ilallahi ta'ala aswaquha. Tempat di muka bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Kalau ingin pasar berubah menjadi tempat yang tidak dibenci oleh Allah, bawa suasana masjid di pasar. Itu caranya. Caranya bagaimana? Suasana masjid bawa ke pasar. Di masjid ada bacaan Quran. Pedagang menunggu pembeli datang ngaji. Sehingga suasana masjid itu ada di pasar. Di masjid ada orang mengaji. Di pasar pun ada orang mengaji. Kosong je, sunyi je, tak ada orang beli. Ngajilah. Di masjid ada nasihat menasihati. Di pasar, nasihat menasihati. Hitung semua Pak. Cabai, bawang ni semua hitung. Dah hitung dah? Dah. Berapa? Bayar. Setelah bayar, abang nanti azan, abang ke masjid Kita sebagai pembeli, dakwah pedagang tu Pak. Tapi ada caranya, bayar dulu. Apa senyum pula? Ni betul Kalau bapak belanja ke pasar, belum bayar lagi. Adik tadi subuh solat tidak? Tidak Pak Haji. Kamu tahu, solat itu tiang agama. Solat itu pembuka kunci surga. Solat itu pembeda muslim dan kafir. Kalau kamu tak sembahyang, macam mana dagangan kamu ni nak berkah? Masa buka kedai berjam-jam kamu bisa? Ke masjid kamu tak bisa, jaga solat tak bisa. Kamu ni hamba kedai, bukan hamba Allah. Terus dia cakap begitu. Berapa belanja hitung? Tak usahlah bayar Ustaz. Terima kasihlah Ustaz sudah nasihatkan saya. Salah kaedahnya. Bayar dulu baru nasihat. Karena kalau kita belum bayar, kita nasihat, terkesan seolah-olah kita minta diskon, minta gratis. Tak elok. Bayar dulu. Bila perlu lebihkan. Berapa? 50.000 Ustaz. Okey, saya bayar berapa? Maksudnya lebihkan, jangan kurangkan. Lebihkan. Okey, ni 60.000. Berlebih Ustaz? Tak. Tapi kamu tak jaga solat Bagus. Suasana dakwah dibawa ke mana? Di pasar. Supaya di pasar pun jangan suasana syaitan saja, orang berteriak-teriak saja. Ya kan? Ini terlalu muluk-muluk, ideal atau bisa diamalkan tak ni yang saya sampaikan ni? Buat seberapa kita mampu. Satu lagi hadis riwayat Imam Tabrani. Sebelum saya sampaikan, bacakan hadis yang ini. Siapa takmir masjid kita? Ghaib masjid. Kalau kami di Panam biasanya mahasiswa. Rata-rata mahasiswa jaga. Kita di sini siapa Ustaz? Mana? Okey. Kalau petugas kebersihan khusus. Pakai cleaning service khusus. Biasa masjid-masjid paripurna kan ada yang memang dikhususkan. Kalau kita di Thaibah langsung. Ini Ustaz dengar Khusus Ustaz. Anas radhiyallahu taala anhu, satu orang sahabat, dia bercerita dalam hadis ini bahwa annam ra'atan kanat talqutul qaza minal masjid fatuwfiyat. Di masjid Nabi ada satu orang perempuan yang punya kebiasaan memungut kotoran di masjid. Petugas kebersihan masjid. Kebiasaannya apa? Membersihkan masjid. Kata guru kami, perempuan ni sudah tua, nenek-nenek. Fatuwfiyat. Beliau meninggal dunia. Perempuan tua yang biasa membersihkan Masjid Nabawi meninggal dunia. Falam yu'zanin nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam bidafniha. Rasulullah tidak diberitahu tentang kematiannya dan penguburannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata lakum mayyitun fa'azinuni." Kata Nabi, kalau ada di antara kalian yang meninggal dunia, beritahu aku, kabari aku. Kemudian Rasulullah mensolatkan jenazah perempuan tersebut. Berarti solat apa? Solat jenazah gaib. Kerana sudah dikuburkan. Nabi solat jenazah gaib. Selesai solat jenazah gaib, Nabi bersabda, "Inni." Kata Nabi apa habis solat? "Inni ra'aituha fil jannah." Sungguh aku melihat perempuan yang biasa, nenek yang biasa bersihkan masjid itu fil jannah, berada di dalam surga. Lima kanat talqutul qaza minal masjid, karena ia punya kebiasaan membersihkan masjid, memungut kotoran di masjid. Gimana Ustaz? Amalan yang bisa menjadi sebab seseorang masuk surga. Apa amalannya? Bersihkan masjid. Sudah berapa tahun? Semoga Allah Ta'ala terima. Ibu-ibu kalau nak cari menantu, cari siapa? Carilah takmir masjid yang masih bujang. Ustaz sudah. Cari mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah jaga masjid, ambil jadi menantu. Bagus. Ustaz, masa depannya tak jelas Ustaz. Masa baca doa saja, makan apa nanti anak saya, cucu saya. Ini masalah juga ni. Ibu-ibu di belakang jawab jujur ya. Jujur ya, ni kita dalam masjid ni. Kalau ada dua orang melamar anak gadis ibu, satu PNS, satu tak PNS, siapa yang diterima? Jujur berarti ya. Ustaz, kami terima yang PNS Ustaz, tapi yang ahli masjid Ustaz. Sudahlah tak PNS, pengangguran, tak semayang pula. Macam mana nak terima? Okey, bagus kalau begitu. Idealnya begitulah. Tapi dahulukan yang amalnya bagus. Jaga solat, ahli masjid, insya-Allah. Kalau dapat yang begitu, bahagia rumah tangga. Banyak uang bahagia, sikit uang bahagia, tak ada uang pun bahagia. Sebab yang beri kebahagiaan siapa? Allah. Allah yang letakkan kebahagiaan dalam hati kita. Cukup? Dah Ustaz? Berapa minit lagi? Ada sesi soal jawab kan? Soal boleh, tapi jawab masing-masing. Ada pertanyaan? Kalau tak ada, saya ingin... ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tak dengar, nanti tolong bantu. Bagaimana kalau perempuan pulang balik ke masjid? Oh, ibu ni terasa hati Saya baca tadi itu tekstual hadis. Teks hadis itu disebut iza ra'aitumur rajul, bukan iza ra'aitumun nisa. Karena di sini disebut rajul. Rajul itu artinya apa? Laki-laki. Macam mana tu Bu? Nabi sebut laki-laki lah Bu. Ya Ustaz. Terus kami ni macam mana? Tak masuk ke dalam yang disebut Nabi? Yang saya tahu, karena keutamaan untuk datang ke masjid ni laki-laki, jadi Nabi sebut laki-laki. Tapi bukanlah berarti kemudian ibu-ibu tak dapat. Harap-harap siapa yang bolak-balik ke masjid, walaupun bukan laki-laki, termasuk juga perempuan, semoga juga masuk dalam tanda orang yang beriman. Fashhadu lahu bil iman. Sebab ulama membahas, bolehkah perempuan ke masjid? Boleh. Kalau perempuan ke masjid, berarti dia juga bolak-balik ke masjid. Fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah kamu bahawa dia adalah orang beriman. Di rumah tak ada apa kami nak buat Ustaz. Kemudian kalau di masjid, dapat silaturahim, jumpa kawan, duduk majlis ilmu. Lebih besar rasanya manfaat kalau kami ke masjid. Bagus.
Tapi ada catatan bagi perempuan ke masjid. Pertama, jangan sampai menggunakan perhiasan yang akan mengganggu pandangan laki-laki. Paling itulah ada adab yang perlu dijaga. Yang kedua, jangan sampai Jangan sampai menimbulkan fitnah. Tapi kita ni apa pula yang akan menjadi masalah kan? Kecuali anak-anak gadis lah bulan Ramadan. Dulu di kampung kami pernah anak-anak gadis pergi ke masjid. Diikuti oleh anak-anak bujang. Akhirnya berkelahi. Berebut apa? Berebut cewek lah. Maksudnya ini kan fitnah. Tapi mudah-mudahan kalau kita di kota ni insya-Allah aman. Jadi ibu-ibu, boleh kami ke masjid Ustaz? Boleh. Dapat Ustaz? Mudah-mudahan dapat. Ya Bu ya. Besok akhirat jumpa Nabi, tanya, "Wahai Rasulullah, dulu laki-laki disebut kami ni macam mana?" Ada dulu nenek-nenek tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, ni kami ni, saya ni masuk surga tidak?" Kata Nabi, "Tidak." Apa sebab? Kerana di surga tak ada nenek-nenek. Di surga semua jadi bujang lagi, jadi gadis lagi. Ya Bu ya. Tetap ke masjid. Kalau diperhalusi, sebenarnya penekanan Nabi kepada umat ini memastikan jangan ada laki-laki yang solat di rumah. Pastikan seluruh laki-laki akil balik solat fardunya di mana? Berjemaah di masjid. Untuk ibu-ibu, pilihan. Ke masjid boleh, di rumah pun boleh. Silakan ke masjid. Tapi kalau pun tak dapat, di rumah juga boleh. Tapi untuk laki-laki, tak ada pilihan. Satu je pilihan. Ini bahaya saya sebut, satu je pilihan. Ini bahaya ni. Ini bisa-bisa macam-macam makna pula. Satu je pilihan. Pilihannya? La haula wala quwata illa billah. Pilihannya di masjid berjemaah. Astagfirullah, astagfirullah. Menjelang tanggal 14 ni. Ustaz ni live ni Ustaz. Okey. Ada lagi? Cukup. Pastikan semua ahli rumah kita yang laki-laki dibawa ke mana? Bawa ke masjid. Bujuklah. Rayulah. Saya berharap satu hari nanti Masjid Thayyibah 100% laki-laki akil balik di kawasan masjid kita semua berjemaah ke masjid. Solat subuhnya seperti solat hari raya Idul Fitri. Masjid percontohan di Kota Pekanbaru, di Riau, di Indonesia. Allah, kalau ingin studi banding tengok masjid paling ramai, datang ke Masjid Thayyibah. Ustaz akan diwawancarai oleh ramai pengurus masjid lain. Macam mana caranya? Nanti Ustaz cerita. Cukup Bapak Ibu ya. Kita tutup majlis dengan doa tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.